Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali lagi thalabul ilmi, mengkaji kiat-kiat agar kita bisa sukses dalam belajar walaupun di masa atau di waktu kesibukan kita bersama. Nah, kita kembali melanjutkan dari buku Mahasantri. Yang belum memiliki bukunya bisa pesan di Marketplace, Rumesa Store, atau di nomor WhatsApp 0852 00 171222, atau bisa juga lewat memesannya juga di reseller dan agen kami yang ada di berbagai kota. Bisa melihat di website roevi.store, nanti akan diarahkan ke kontak-kontak yang jadi reseller dan agen kami di berbagai kota. Bisa sekali lagi buka di website roevi.store. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas safar untuk menuntut ilmu. Safar untuk thalabul ilmi juga penting. Safar untuk thalabul ilmi juga penting. Kita mulai di sini bahasannya di halaman 149. Monggo dibaca. Salah satu sebab yang membantu kita untuk menuntut ilmu adalah tidak pernah mengenal rasa letih dan terus-menerus menuntut ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seorang penuntut ilmu seharusnya mengerahkan kesungguhannya demi meraih ilmu dan bersabar di atasnya. Kemudian menjaga ilmu itu setelah mendapatkannya. Karena ilmu itu tidaklah didapat dengan badan yang bersantai-santai saja. Seorang pelajar haruslah menempuh seluruh jalan menuju ilmu, dan dia akan diberi pahala atas hal itu. Karena adanya hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim bahwa beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salah satu sebab yang membantu kita untuk menuntut ilmu adalah tidak pernah mengenal rasa letih dan terus-menerus menuntut ilmu. Coba kita lihat apa yang dikatakan Syekh Utsaimin. Kita disuruh untuk mengerahkan kesungguhan demi meraih ilmu, jadi mesti sungguh-sungguh dalam belajar, kemudian bersabar di atasnya, kemudian menjaga ilmu itu setelah mendapatkannya. Ketika mendapat, terus kita jaga ilmu itu lagi. Seorang pelajar haruslah menempuh seluruh jalan menuju ilmu. Jadi dia tempuh jalan apapun menuju ilmu, dan dia akan diberi pahala atas hal itu. Karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim bahwa beliau bersabda, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Hadis yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menempuh jalan menuju mata air ilmu. Jangan pernah merasa letih dan bosan. Bertahanlah, bersabarlah, karena di sana ada mata air ilmu yang mengalir jernih, yang menyejukkan hati bagi siapa saja yang mendatangi dan meminumnya. Sungguh kenikmatan yang hakiki, namun sayangnya sedikit sekali di antara kita yang menyadarinya. Baik. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menempuh jalan menuju mata air ilmu. Di sini kita disuruh bertahan, bersabar gitu, karena tentu banyak cobaan yang kita hadapi. Namun untuk bisa bertahan seperti ini, yang mau bertahan itu sedikit sekali. Coba kita lihat lagi mata air ilmu ini. Mata air ilmu ini tidaklah kita dapati di sembarang tempat.
Terkadang kita harus berjalan dari suatu tempat ke tempat lain demi berburu ilmu, meninggalkan kampung halaman menuju suatu negeri yang jauh demi mendapatkan ilmu. Perjalanan inilah yang merupakan salah satu sebab yang membantu kita untuk tetap bersemangat menuntut ilmu. Dengan mengadakan perjalanan menuntut ilmu, kita bisa bertemu dengan para ulama Rabbani, mengambil ilmu langsung dari mereka, duduk dengan mereka, dan mengambil ilmu dari mereka. Banyak dalil dan syariat yang mendorong dan memotivasi kita untuk mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam rangka mencari Nabi Khidir dan menimba ilmu darinya. Adapun dalil dari hadis adalah hadis sahih riwayat Muslim yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di atas. Jadi hadis yang dari Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, itu jadi dalil untuk bersafar bersafar untuk menuntut ilmu, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Juga kisah Nabi Musa yang mencari Nabi Khidir untuk bertanya dan menggali ilmu dari Nabi Khidir, ini juga menunjukkan perintah untuk bersafar menuntut ilmu. Dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan hal ini juga ketika membahas keutamaan ilmu, karena ilmu sampai dicari dengan cara bersafar seperti itu. Beliau menyebutkan dalam beberapa poin tentang keutamaan ilmu dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Terus ini pula yang telah dicontohkan. Ini pula yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak segan-segan untuk menempuh suatu perjalanan yang jauh demi bertanya tentang ilmu. Dari Uqbah bin Harits radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau menikah dengan anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Kemudian datanglah seorang perempuan kepadanya seraya berkata, sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya. Maka Uqbah berkata kepadanya, aku tidak tahu kalau engkau menyusuiku dan engkau pun tidak memberitahu aku. Uqbah kemudian pergi ke Mekah menemui Rasulullah di Madinah. Uqbah bertanya kepada Rasulullah tentang masalahnya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana lagi? Sudah dikatakan demikian. Uqbah pun menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita yang lainnya. Nah, istrinya tadi Uqbah dia menikahi anak perempuan dari Abu Ihab ya. Abu Ihab, jadi bintu Abu Ihab, bintu Abi Ihab. Uqbah menikah dengan bintu Abi Ihab. Terus ada seorang wanita, dia menyatakan, saya pernah menyusui kalian berdua, yaitu Uqbah dan istrinya. Otomatis Uqbah dengan putrinya Abu Ihab tadi mahram, karena sudah dinyatakan persusuan di situ, sama persusuannya, berarti jadi saudara persusuan. Artinya berarti jadi saudara persusuan. Nah, ketika itu dia lakukan perjalanan untuk apa? Tanya masalah ini saja pada Rasulullah SAW. Perjalanannya dari mana? Mekah ke Madinah. Kemudian dia tanya, wah Rasulullah, dia bilang seperti ini, bahwasanya dia sudah menyusui kami berdua, yaitu Uqbah dan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ya bagaimana lagi? Akhirnya Uqbah menceraikan istrinya karena itu masih hubungan mahram, sehingga tidak dilanjutkan nikahnya lagi, artinya cerai atau pisah ya. Kemudian Uqbah menikahi wanita lainnya. Ini menunjukkan menikah dengan yang sepersusuan tidak dibolehkan. Kemudian pelajaran yang lainnya lagi, kita bisa ambil pelajaran, ada perintah juga, atau kita lihat kisah ini menunjukkan Uqbah mencari satu jawaban saja tentang permasalahannya, itu sampai melakukan safar Mekah ke Madinah dengan perjalanan yang ada di masa silam, bukan seperti saat ini. Ya. Terus kita lihat lagi, dinyatakan kepada Imam Ahmad. Dinyatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, apakah seseorang perlu bepergian dalam rangka menuntut ilmu? Beliau menjawab, tentu. Demi Allah hal itu sangat penting. Alqamah bin Qais an-Nakhai dan Aswad bin Nakhai dan Aswad bin Yazid an-Nakhai rahimahullah, keduanya
penduduk Irak. Mendengar hadis dari Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tinggal di Madinah. Maka mereka berdua tidak merasa puas sehingga mereka pergi ke Madinah dan mendengar hadis tersebut langsung dari Umar. Nah, lihat, Imam Ahmad ditanya apakah seorang perlu bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Beliau menjawab iya, itu penting. Maka Alqamah bin Qais An-Nakhai dan Aswad bin Yazid An-Nakhai, ini keduanya penduduk Irak. Jadi bukan penduduk di Jazirah ya, namun ini penduduk Irak. Mendengar hadis dari Umar. Mendengar hadis dari Umar bin Khattab yang tinggal di Madinah. Maka mereka berdua tidak merasa puas sehingga mereka pergi ke Madinah dan mendengar hadis tersebut langsung dari Umar. Nah, ini perlu dicek lagi. Nah, ini lihat ceritanya ya. Ini tidak terjadi di masa Imam Ahmad ya. Tapi dia menceritakan Alqamah dengan Aswad yang cari Umar untuk mendengar hadis langsung. Berarti ini bukan terjadi di masa Imam Ahmad karena tidak mungkin ya. Jadi terjadi di masa Umar, ada yang namanya Alqamah dengan Aswad, penduduk Irak ya sana ya. Tahu hadis itu Umar yang riwayatkan, maka mereka mau mendengar dari Umar secara langsung. Yang mereka mau mendengarkan dari Umar secara langsung. Ini lakukan safar, cuma dengar satu hadis saja. Terus para ulama salaf dulu, pun rela menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan demi meraih ilmu. Mereka rela berjalan berpuluh-puluh kilometer dari satu negeri ke negeri yang lainnya demi mencari satu hadis. Kesulitan, penderitaan, dan berbagai rintangan yang mereka dapatkan tidaklah mereka rasakan karena adanya kenikmatan ilmu yang berhasil mereka raih. Sungguh indah hidup ini jika diisi dengan semangat untuk belajar, mencari ilmu, dan melakukan berbagai amal ketaatan. Itulah kebahagiaan yang mereka dapatkan. Itulah surga mereka di dunia ini. Dan jika kita benar-benar mengetahui nikmat yang dianugerahkan kepada mereka berupa ilmu dan amal soleh, niscaya kita akan berusaha merebutnya dengan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Terus marilah kita merenungkan beberapa kisah berikut ini. Kemudian bandingkanlah dengan keadaan diri kita sekarang ini. Niscaya akan kita dapatkan perbedaan yang sangat jauh. Nah, kita lihat bagaimana para ulama dalam mencari ilmu. Kita lihat dulu dari kisah Sa'id bin Musayyib. Dibaca. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku terbiasa bepergian selama berhari-hari demi mencari satu hadis. Ya, demi mencari satu hadis dia berpergian ya berhari-hari. Cuma ingin dapat satu hadis saja. Ya, cuma ingin mendapat satu hadis saja. Terus Abul Aliyah rahimahullah berkata, kami mendengar suatu hadis dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tinggal di Basrah, daerah Irak. Tidaklah kami puas sehingga kami bepergian ke Madinah dan mendengar hadis itu langsung dari mereka. Ya, tidaklah kami puas sehingga kami bepergian ke Madinah dan mendengar hadis itu langsung dari mereka. Terus Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah rahimahullah bepergian demi thalabul ilmi ketika beliau berumur 20 tahun. Beliau kembali ke negerinya ketika berumur 65 tahun. Sehingga beliau bepergian selama 45 tahun. Beliau kembali ke daerah asalnya ketika sudah tua. Kemudian beliau menikah dan dikaruniai beberapa orang putra. Beliau banyak mengajarkan hadis. Taib. Dikatakan lagi di sini kalau tadi Abul Aliyah, kami mendengar suatu hadis dari sahabat Rasulullah SAW. Kami tinggal di Basrah. Ada Basrah, ada Kufah, ada Baghdad, itu di Irak sana ya. Tidaklah kami puas sehingga kami berpergian ke Madinah. Ya sudah, kami pergi ke Madinah saja untuk mendengar langsung hadis tadi. Cuma lakukan perjalanan dari Basrah ke Madinah untuk mendengar hadis. Padahal masih bisa sebenarnya dapat dari orang lain, tapi mereka ingin melakukan safar untuk mendapatkan hadis tersebut. Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah bepergian demi thalabul ilmi usia 20 tahun. Beliau kembali ke negerinya ketika berusia 65 tahun.
Berarti selama 45 tahun itu bepergian. Beliau kembali ke daerah asalnya ketika sudah tua. Kemudian beliau menikah baru usia 65. Dan dikaruniai beberapa orang putra. Nah, beliau banyak di situ mengajarkan hadis. Terus Al-Hafiz Abul A'la. Al-Hafiz Abul A'la Al-Hamdani rahimahullah berjalan 30 farsakh dalam satu hari, kurang lebih 150 km. Beliau berulang kali bepergian menuju Baghdad dan Asbahan dengan berjalan kaki dan memikul kitab-kitab di punggungnya. Di sini perjalanan 30 farsakh ditempuh tiap hari. Ya, ditempuh tiap hari. Kalau daerah persisnya, ini daerah-daerah di Arab sana ya, Asbahan ya. Daerah persisnya itu, coba cari daerah persisnya, ada di Google itu biasanya tunjukin daerah persisnya Asbahan. Nah, di sini dikatakan dia lakukan perjalanan tiap hari 30 farsakh, 150 km. Beliau berulang kali bepergian Baghdad Asbahan dengan berjalan kaki. Ingat dulu itu berjalan kaki. Lalu kitab-kitab itu dipikul di punggungnya. Kitab-kitab itu dipikul di punggungnya karena ini sambil berjalan kaki. Kalau ada hewan tunggangan mungkin ya kitab-kitab tadi ditaruh di hewan tunggangan. Sampai seperti itu. Daerah-daerah Asbahan itu sekitar Iran dan Irak sana. Nah, terus kita lihat lagi bahasan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, Imam Ahmad berkeliling dunia sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan hadis dalam kitab Al-Musnad. Ya. Untuk kitab Al-Musnad. Beliau berkeliling dunia sebanyak 2 kali. Berkeliling dunia sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan hadis dari kitab Al-Musnad tadi. Terus, adapun sekarang kita tinggal membeli kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sungguh, uang yang kita keluarkan untuk membeli kitab tersebut tidak akan sebanding dengan pengorbanan Imam Ahmad untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis tersebut. Ya. Terus inilah perjuangan mereka. Sampai-sampai mereka menanggung berbagai penderitaan ketika berjalan demi menuntut ilmu. Karena memang pohon ilmu syar'i yang penuh berkah ini tidaklah tumbuh dan berbuah kecuali jika diairi dengan air kesungguhan dan pengorbanan demi meraih ilmu. Ya, terus Ibu Khalkan berkata dalam biografi seorang ahli tafsir yang masyhur, Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khwarizmi rahimahumullah. Salah satu kaki Zamakhsyari diamputasi. Beliau berjalan dengan kaki palsu tersebut dari kayu. Terbuat dari kayu. Sebab diamputasinya kaki beliau adalah ketika di sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu ke negeri Khwarizmi. Turun salju lebat dan udara sangat dingin. Beliau terjatuh karena udara yang sangat dingin tersebut. Bersama beliau ada seorang saksi bahwa kakinya diamputasi karena sebab itu. Supaya tidak ada salah sangka bahwa sebabnya adalah karena kejahatan yang menimpanya, salju dan udara yang sangat dingin di negara itu sering membuat orang terjatuh. Orang yang tidak mengetahuinya tidak akan bisa menghindarinya. Nah, lihat di sini kakinya diamputasi cuma gara-gara pergi melakukan perjalanan. Akhirnya dia pakai kaki palsu karena dia terjatuh di saat musim salju. Ya, terjatuh saat di musim salju. Nah, ini untuk mencari ilmu saja sampai berkorban seperti itu. Kemudian Khuzaimah bin Ali berkata, jari tangan Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah harus diamputasi di perjalanan menuntut ilmu karena udara yang sangat dingin. Iya, terus oleh karena
Oleh karena itu, kita harus mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk bepergian demi mencari ilmu. Janganlah merasa cepat puas dengan apa yang telah kita raih dari ilmu yang telah didapatkan di sekeliling kita saat ini. Jangan pernah merasa ragu untuk mendatangi suatu negeri. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak ilmu melebihi apa yang telah kita raih saat ini. Jika di sana ada suatu daerah atau negeri yang merupakan gudangnya ilmu dan ulama, maka hendaknya kita bersemangat mendatanginya. Mengerahkan seluruh daya dan kemampuan yang ada pada diri kita dengan segala keterbatasan kita sebagai seorang manusia biasa. Apalagi jika negeri tersebut memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh negeri yang lainnya, seperti kota Mekah dan Madinah. Sungguh kita akan mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Nah, di sini cerita-cerita para ulama melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Tadi ada yang cari satu hadis saja untuk melakukan perjalanan, ada yang dengar hadis dari Basrah ke Madinah, kemudian ada yang melakukan perjalanan usia 20 tahun, balik usia 65 tahun terus menikah dan jadi ulama, yaitu dari Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah ya. Terus ada Al-Hafiz Abul Ala Al-Hamdani, itu melakukan perjalanan Baghdad Asbahan dengan jalan kaki sambil mikul kitab. Imam Ahmad itu berkeliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis dari dalam kitab Al-Musnad, Musnad karya Imam Ahmad. Kemudian ada cerita lagi Muhammad bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khwarizmi, itu kakinya diamputasi karena melakukan perjalanan untuk safar. Kemudian Umar bin Abdul Karim Ar-Rawasi harus diamputasi di perjalanan demi menuntut ilmu karena udara yang sangat dingin. Nah, ini pengorbanan mereka dalam safar tolabul ilmi. Insyaallah pada pertemuan besok kita bahas dari sisi lainnya lagi. Ada ilmuwan. Di sini saya ceritakan ada, sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Ini beberapa kisah saja. Ada 6 ulama yang saat ini mereka itu awalnya dari orang-orang yang kuliah umum gitu ya, ilmuwan. Ya, kemudian beralih menjadi ulama besar saat ini. Ada Syekh Abu Malik, penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah, ada Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ada Syekh Mustafa Al-Dawi, ada Syekh Amr bin Abdul Mun'im Al-Salim, ada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Muqaddam, seorang dokter dulu, ada Syekh Abu Ishaq, dulu dia paham beberapa bahasa, kemudian sekarang terkenal dengan ahli hadis ya. Nah, insya Allah kita akan bahas cerita-ceritanya besok bismillah. Ya, demikian yang kita bahas, semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, ini sudah ada pertanyaan di YouTube dulu, saya lihat. Ini yang terkait dulu ya. Afwan, izin bertanya, apa hukum hijrahnya seorang wanita keluar pulau untuk menuntut ilmu? Apakah harus ditemani mahram, yaitu ayah, untuk bersafar, atau bolehkah pergi sendiri? Tidak boleh, dia harus ditemani safar. Karena Nabi SAW katakan tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ada lagi pertanyaan, masih dari akhwat lagi ya. Apakah dalam perjalanan seorang wanita yang menuntut ilmu ke luar negeri tapi tanpa mahram diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan kecuali harus ditemani oleh mahram. Apakah seorang wanita boleh safar 16 jam perjalanan pesawat ditemani dengan teman perempuannya? Harus dengan mahram. Ada tugas mata kuliah olahraga yang mengharuskan video diri saat olahraga dan menguploadnya ke medsos. Nah, ini urusan kuliah ya. Ya, karena satu kondisi jadi darurat di situ bagi Anda yang punya masalah di sini. Saya tidak membolehkan tetap, tapi kondisi darurat masalah lain lagi gitu untuk pembahasannya. Baik, bisa yang dari Zoom, yang chat mungkin bisa bertanya dulu, monggo. Chat Zoom silakan. Dari chat Zoom. Baik Ustaz, Anda coba bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya,
Ustadz, suami Ana meminta Ana pergi membawa putra kami yang berusia 3,5 tahun untuk sekolah TK di Madinah. Tapi Ana keberatan disebabkan kami akan tinggal terpisah dengan suami. Suami tetap kerja di Indonesia dan dia berjanji 3 bulan sekali akan menjenguk kami. Apakah Ana salah dan berdosa jika menolak permintaan suami? Pertimbangan Ana adalah Ana tidak memiliki mahram dan tidak ada yang melindungi jika tinggal di Madinah, walaupun safarnya diantar suami. Mohon pencerahannya ya Ustadz, Ana berpisah tinggal dari suami. Jazakallah khairan. Anak itu kalau masih kecil, apalagi masih usia SD gitu ya, nah, baiknya dengan orang tua dulu. Itu masa-masa dengan orang tua, dia harusnya belum dilepas. Nanti ketika usia-usia SMP gitu ya, mau mondok, baru pas di situ. Kalau usia kayak tadi, saya rasa kurang pas ya. Bisa tanya sama, ini bukan hanya kita yang ngomong aja, ini ahli-ahli psikolog nanti bisa tanya tentang itu. Mereka saraninnya juga pasti sama. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi silakan, masih chat dulu. Assalamualaikum Ustadz, Ana ingin bertanya, teman Ana melakukan transaksi motor, kemudian teman Ana ditipu bahwa motor tersebut belum lunas dalam kredit. Teman Ana dosa nggak kalau pakai motor tersebut Ustadz, karena belum lunas kredit dan masih dicari-cari buat ditarik oleh orang bank? Ini resiko dia beli ya. Bukan masalah dia dosa atau tidak, tapi risikonya itu dia dikejar-kejar terus. Kalau dia beli ya transaksi jual beli sah, tapi di balik itu dia kalau mau siap ditanggung, dia kalau mau siap nanggung tanggung jawab untuk dikejar-kejar bank ya monggo gitu. Ini masalah risiko saja. Kalau mau keadaan seperti itu ya silahkan. Kalau nggak mau ya dia selesaikan masalah itu bagaimana supaya tidak lagi dikejar-kejar oleh pihak bank. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya yang resen mungkin monggo. Baik Ustadz, silakan Babi Odet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, kalau misalkan ada sebuah perusahaan mengadakan sayembara untuk desain logo perusahaannya. Nah itu apakah akad yang berlaku itu ju'alah atau musabaqah Ustadz? Kalau ada perusahaan ya mengadakan sayembara atau kontes pembuatan desain logo untuk perusahaannya. Nah itu nanti akad yang berlaku itu ju'alah atau musabaqah Ustadz? Ju'alah atau musabaqah. Lombanya tadi lomba apa? Pembuatan desain logo untuk perusahaannya Ustadz. Terus dapat hadiah dari situ? Iya, jadi maksudnya kan memang perusahaan itu kan bisa saja membuat atau merekrut seorang desainer untuk pembuatan logonya. Berarti kan akadnya ijaroh gitu. Tapi ini perusahaan pengen memiliki variasi yang lebih banyak sehingga mengadakan sayembara atau kontes seperti itu. Nanti akadnya itu ju'alah atau musabaqah Ustadz? Coba pahami dulu ju'alah sama musabaqah dulu Pak. Ju'alah itu apa? Musabaqah itu apa? Yang saya pahami kan kalau musabaqah itu kan lomba, sehingga haram kalau misalkan hadiahnya itu tidak dari lomba-lomba yang disyariatkan seperti itu. Tapi kalau ju'alah kan di situ ada kebutuhan dari perusahaannya, dia tuh sebetulnya ingin mengupahi pembuatan logo, tapi dia dengan cara disayembarakan seperti itu. Apakah itu boleh tidak Ustaz? Asalnya boleh. Jadi yang berlaku itu ju'alah atau musabaqah gitu Ustaz, buat peserta lomba atau peserta sayembaranya gitu Ustaz. Kalau ju'alah ya secara pengertian dulu ya, kita samakan persepsi dulu Pak. Saya nggak bisa putusin kalau nggak sama persepsi. Ju'alah itu transaksi yang mengikat, yang manakala pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Terus ju'alah itu upah menjadi hak pekerja setelah dia selesai bekerja, dan pihak yang mempekerjakannya telah mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dia lakukan. Jadi di sini pekerjaannya mengikat. Terus pada saat itu tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Cocok nggak itu dengan ju'alah? Kalau saya perhatikan cocok sih, karena pembuatan desain logo itu misalkan pesertanya kan tidak mengikat Pak. Kan tidak mengikat.
Oh, sehingga misalkan jadi peserta pembuat desain logonya misalkan tidak selesai membuat logo atau misalkan perusahaannya membatalkan sayembara tersebut, itu yang dimaksud tidak mengikat itu, Ustaz? Iya, tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Pada saat itu tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Terus kalau tadi transaksinya mengikat manakala pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Kalau dia nggak ikut saja di tengah-tengah dia sudah desain, dia nggak ini saja nggak apa-apa kok, gitu kan? Kalau logo. Sehingga itu tidak bisa disebut jualah gitu, Ustaz? Iya. Oh, ya, jadi itu maksudnya perlombaan gitu. Perlombaan. Oke, jadi hukum hadiahnya pun tidak halal gitu, Ustaz? Kenapa tidak halal? Halal atau tidak, Ustaz, kalau misalkan pembuatan logo seperti itu, Ustaz? Kalau perlombaan pembuatan logo seperti itu, Ustaz? Soalnya Bapak tanya terus jawab sendiri ya, saya mau jawab bagaimana? Karena saya tidak paham. Saya waktu itu pernah mengikuti kajian yang tentang musabaqah itu, kalau misalkan lombanya tidak disyariatkan seperti memanah berkuda itu tidak halal, Ustaz. Iya, kalau memakai hukum jumhur kayak begitu. Ya, amannya sih tidak gitu. Kalau mau amannya sih tidak ikut. Oh, baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Kecuali kalau itu kaitannya dengan pendidikan atau karya ilmiah. Oh, misalkan menulis gitu, Ustaz? Iya, karya ilmiah gitu ya. Kalau ini saya belum tahu sisi kesamaannya ya. Ustaz, satu lagi, Ustaz, kalau boleh, Ustaz. Iya. Kalau misalkan ada lukisan abstrak, misalkan saya membuat lukisan abstrak yang tidak ada makhluk bernyawanya, tapi modalnya itu sebetulnya hanya 100.000. Tapi ketika di pameran seni itu laku seharga 10 juta misalkan, Ustadz. Apa ini halal atau haram, Ustadz? Boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada dasarnya gitu, kenapa bisa sampai 10 juta gitu, Ustadz? Kan cari untung boleh berlipat-lipat. Oh, baik, Ustadz. Jazakallahu, Ustadz. Ya, Kom. Ya, silakan lagi berikutnya. Selanjutnya silakan Umu Yasmin. Umu Yasmin, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf ini di luar tema. Sebelumnya saya pernah bertanya ke Ustaz tentang yang saya mengikuti koperasi pegawai gitu, yang di dalamnya ternyata ada simpan pinjam seperti di bank. Nah, waktu itu jawaban Ustaz tidak usah dimanfaatkan kalau ada paket-paket lebaran gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya, saya mau keluar, Ustaz, dari koperasi ini. Itu nanti setelah saya keluar kan ada dapat yang selama ini sudah pernah dipotong dari gaji saya, itu jumlahnya berapa kan akan dikembalikan. Nah, itu yang boleh saya manfaatkan itu yang sebesar apa, Ustaz? Karena di situ kan otomatis ada tambahannya karena berupa koperasi, kemudian juga ada simpan pinjamnya gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ibu setor berapa itu yang ibu manfaatkan. Kalau tiap bulan misalnya ada 10.000, ya total dalam 1 tahun berarti 120.000, berarti cuma 120.000 yang boleh ibu manfaatkan. Gitu. Berarti saya harus menghitung ya, Ustaz, misalnya sudah berapa tahun per bulan berapa gitu ya? Iya. Iya. Yang lainnya saya keluarkan buat fakir miskin gitu, Ustaz. Iya, betul. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, mengenai sholat jenazah. Apa boleh sholat jenazah kita lakukan, misalnya jenazah sudah meninggal kemarin, hari ini kita lakukan sholat jenazah, itu apa boleh? Misalnya sebelumnya sudah ada yang melakukan sholat jenazah, tapi besoknya mungkin ada tamu dari jauh datang terus mereka sholat jenazah, itu bagaimana, Ustaz? Sholat jenazah di kuburannya berarti? Bukan, pernah saya lihat di rumah. Enggak, itu jadi goib jadinya, Bu. Oh. Sholat goib namanya. Jenazahnya sudah dikubur kan? Iya, sudah dikubur. Nah, berarti jadi goib, sholat goib. Kalau sholat jenazahnya ya pas di depan jenazahnya. Berarti kalau sudah dikubur ya berarti di kuburan, Bu. Oh, jadi kalau di kuburan boleh, Ustaz. Kalau misalnya kemarin sudah meninggal, sudah dikuburkan, iya, hari boleh. ini Menyusul di kuburan nggak apa-apa. Oh iya. Kalau ini bagaimana, Ustaz? Misalnya meninggal di luar kota,
kemudian yang kita yang di sini sholat jenazah langsung di hari itu bagaimana hukumnya? Meninggal di luar kota, terus kita yang di sini melakukan sholat jenazahnya. sholat goib namanya itu. Oh, sholat goib. Maaf Ustaz, saya belum paham perbedaan yang apa? Maksudnya dari segi ininya pahalanya itu sholat goib itu untuk si mayat juga atau apa? Sholat goib bedanya dengan sholat jenazah. Sholat goib itu tidak ada jenazahnya di depan. Namanya saja goib, berarti tidak ada gitu. Jenazahnya sudah meninggal memang, tapi sholatnya dari tempat yang jauh atau bukan di tempat yang jenazah itu ada. Namanya sholat goib. Tapi pahalanya sama untuk kita dengan sholat jenazah. Sama, tapi tentang masalah hukumnya para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat di situ. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, ada yang cuma mengkhususkan kalau yang meninggal ulama besar saja. Gitu. Untuk sholat goibnya ya, bukan sholat jenazahnya. Gitu. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustaz. Ini tentang menjawab salam itu wajib ya, Ustaz ya? Menjawab salam menurut sebagian ulama wajib. Oh iya, ini saya kurang paham Ustadz. Jadi misal nih kalau kayak saya nih yang ikut di sesi tanya jawabnya Ustadz ini, misal kalau ada teman yang bertanya ke Ustadz ketika memberi salam ke Ustadz itu kami itu juga harus menjawab salam tersebut ya Ustadz atau bagaimana? Kalau sudah ada yang jawab sebagian maka sudah cukup, tidak perlu yang lainnya jawab, nggak apa-apa. Oh begitu. Oh berarti kalau daring kayak gini nih kan kita nggak tahu ya apa udah ada pendapatnya, berarti wajib fardu kifayah namanya Bu, fardu kifayah. Oh baik Ustadz, ya siap Ustadz. Boleh Ustadz bertanya yang kedua Ustadz? Ya silakan. Ya jadi gini Ustadz, saya mau mengunduh aplikasi kayak konseling psikolog gitu Ustadz. Terus di dalamnya itu ada audio buat latihan nafas, ada audio kayak buat meditasi gitu Ustadz. Kalau kita dengar buat kayak pengantar tidur gitu Ustadz, tapi audionya bukan musik sih, tapi lebih kayak ke suara hujan, suara burung hutan kayak gitu, apa itu diperbolehkan Ustadz? Secara ilmiah apa nyambungnya Bu? Kalau ada mungkin bisa tunjukkan dan itu baru boleh gitu. Kalau cuma pendapat saja ya bagaimana ya, kita mau bilang boleh atau tidak ya. Oh baik Ustadz. Iya. Oh berarti saya cari tahu dulu ya apakah memang ada penelitian. Iya, ada secara eksperimen gitu, kenapa dengan suara hujan, kenapa dengan angin. Baik. Oh, baik kalau Ustadz. tidak ya kenapa kita tidak pakai syariat saja gitu, sebelum tidur baca surat ini surat itu berwudu gitu ya. Oh iya Ustadz, sebelumnya saya juga sering kalau sebelum tidur putar kayak murotal kayak gitu Ustadz. Apakah itu boleh? Jadi saya putar tapi sambil ketiduran itu nggak boleh Ustadz kayak gitu? Bukan memutar ini ya, tapi ibu baca aja gitu, memutar beda Bu. Oh gitu ya. Iya. Oh baik. Tapi kalau misal murotalku kayak putar sebelum tidur sampai ketiduran gitu, jadi pas bangun baru dimatikan, itu nggak boleh Ustadz kayak gitu? Jangan. Oh baik Ustadz. Karena alasannya murotal itu baiknya didengar. Oh baik Ustadz. Iya, bukan pengantar tidur. Oh baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Insyaallah besok Jumat kita lanjut lagi. Kita cukupkan saat ini. Mudah-mudahan kita terus semangat thalabul ilmi dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.